realitas hari ini terjadi money politik. Kenapa? Karena caleg-caleg yang ditempatkan oleh partai politik itu, mereka hanya satu jalan, hanya jalan dengan uang saja mereka dapat terpilih. Mereka membodohi rakyat dengan membayar rakyat dengan uang recehan, ya, membeli suara rakyat untuk duduk, karena hanya itu dia punya kemampuan. Maka saya dengan teman-teman untuk menjaga kita punya marwah demokrasi ini, maka pembelajaran politik untuk pemilu 2024 kali ini kita punya mission, ya, untuk mengawal demokrasi ini tanpa money politik. Halo sahabat Ugi, kembali lagi bersama saya Wawin, tentunya di catatan jurnalis Sukdensa. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial menurut saya. Beliau ini politisi senior, 2 periode berada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2009 hingga 2019, yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Sulsel, yaitu Pak Irwan Patawari. Selamat datang. Selamat datang. Saya kayaknya panggil Om saja deh. Ya, panggil Om saja, karena ya udah, dia sudah layak lah dipanggil Om. Pak Wawin. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Gimana kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Ya. Ya Om, kan kita ini 10 periode di provinsi. 2 periode, 10 tahun. 10 tahun maksudnya, maaf. Ya. 2 periode. Dan Ya. kembali lagi mencalonkan Om di Ya. Makassar B. Ya. 2024. Ya. Kenapa Om tidak naik kelas ke DPR? Kemarin sempat naik kelas, saya 2 periode di DPRD Provinsi 2009 sampai 2019. 2019 kemarin saya mencalonkan diri untuk maju di DPR RI Sulsel 2, dan Demokrat tidak dapat kursi, ya, kursi terakhir diperebutkan, ya, kalah tipis dengan PKB, ya. Ya, dan hari ini, kemarin itu saya terpilih 2 periode itu dapil Bulukumba 5, ya, Bulukumba dan Senjai untuk DPRD Provinsi. Hari ini saya kembali ke DPRD Provinsi untuk bertarung memilih dapil Makassar B. Oh, Makassar B. Ya, jadi ini hal yang baru untuk menata menyusun kembali konstituen baru yang ada di Makassar B, yaitu di Kecamatan Panakukang, Manggala, Tamalandria, dan Biringkanaya. Ya. Ini cukup unik Om. Sebelumnya kita seperti kita katakan di Bulukumba Sinjai. Iya. Sekarang kita melalui dengan Makassar B. Iya. Artinya itu kan perbedaannya itu jauh itu dari sana ke sini Om toh. Ya. Konstituen lah. Ya, Ya, ya. berarti kita ini Ya. memulainya. Ya, baru memulai lagi. Tantangan baru ini sebenarnya. Tantangan baru. Ya. Sudah sejauh apa sekarang ini konstituen tani yang Ya. di Makassar B? Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi, bahwa negara kita akhirnya bersepakat untuk memilih demokrasi sebagai jalan dalam mengelola bangsa negara ini. Kita tidak memilih kerajaan. Ya, kalau kita berbicara historikalnya itu, ya, banyak pilihan-pilihan.
kita tidak memilih monarki, kita tidak memilih parlementer, tetapi kita memilih demokrasi sebagai jalan untuk mengatur negara. Nah, untuk itu di dalam menilai majunya sebuah demokrasi di dalam suatu bangsa itu, untuk Indonesia kita memilih 5 tahun, ya. Setelah terjadi pemilu, maka terjadilah proses dinamika kebangsaan dari seluruh aspek kehidupan, dan kita berhenti sejenak di 5 tahun terakhir untuk mengadakan evaluasi dan kembali melakukan pesta demokrasi. Nah, itu adalah 5 tahun. Nah, ini jangan sampai ini bahayanya demokrasi. Kalau kita tidak mengawal secara baik, itu akan menjadi bias kemana-mana. Dan ini kita sudah rasakan pengalaman sejarah kita pada saat dari Orde Lama ke Orde Baru, bagaimana Founding Fathers tidak menyusun tata kelola kenegaraan kita ini dengan prinsip-prinsip demokrasi. Masuk Orde Baru. Nah, Orde Baru ini 32 tahun berkuasa, dan kekuasaan tidak tersalurkan, jalan demokrasi ini tidak tersalurkan secara baik. Bahkan demokrasi ini dibungkus, ya. Kita punya ini terbungkus oleh demokrasi, tapi praktek-praktek yang dilakukan adalah otoritarian. Nah, sehingga memunculkan reformasi. Rakyat muak dengan kehidupan Orde Baru, maka dia bereaksi dengan turun ke jalan dan melakukan perlawanan sehingga memunculkan reformasi. Nah, reformasi ini sudah pergantian beberapa kepemimpinan, dan ini harus terkawal gitu. Ya, nilai-nilai yang ingin dicapai dan tujuan daripada reformasi yang dilakukan pada tahun 98 itu harus terkawal secara baik. Nah, untuk itu pemilihan umum ini akan menjadi barometer, menjadi indikator apakah negara kita sudah demokrasi ini sudah terkawal secara baik. Nah, menurut saya bahwa kalau kita bersepakat dengan demokrasi menjadi jalan untuk membuat negara kita makmur dan mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan rakyat melalui kekuasaan yang diperoleh dari jalan demokrasi, maka seluruh stakeholder harus punya concern, ya, harus punya concern terhadap demokrasi ini. Stakeholder yang pertama adalah partai politik, ya, partai politik. Yang kedua adalah negara beserta seluruh aparat yang ikut dalam mengolah pemilu kali ini. Yang ketiga adalah partai politik yang menghasilkan caleg-calegnya, ya. Ini juga menjadi hal yang utama juga. Nah, dan banyak yang lain, ya, negara, partai politik harus ikut
turut, dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai penentu tertinggi. Kalau dalam demokrasi itu rakyat ini menjadi penentu terhadap jalannya demokrasi. Ya. Nah, ayo coba kita lihat. Kita coba merenungkan perjalanan demokrasi kita. Kelihatan bahwa realitas politik hari ini kita adalah orang tidak lagi menjadi rahasia umum, sudah bahwa di dalam setiap 5 tahun kita realitas politiknya itu money politik menjadi dominan. Ya. Salah satu contoh ya bahwa pesta demokrasi kita selalu pembicaraan hiruk pikuk pembicaraan kita tentang money politik. Ya, money politik ini agak beda dengan kos politik ya. Agak beda. Nah, ini menjadi ukuran yang sangat-sangat sederhana money politik ini, bagaimana bahwa demokrasi ini sudah tercederai. Nah, dalam keterkaitannya tadi itu, saya 2 periode di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dapil Bulukumba Basinjai, dan sekarang saya masuk kembali ke Makassar, tidak sekedar untuk terpilih. Ada mission, mestinya seluruh caleg itu, menurut hemat saya, dia harus punya mission kebangsaan. Dia harus ikut membantu para stakeholder ini, membantu negara, membantu partai politik yang diberikan kewenangan begitu besar untuk melahirkan tokoh-tokoh bangsa, harus ikut berperan untuk menentukan jalannya demokrasi. Nah, apa yang mesti mission yang harus dibawa oleh para legislatif ini sebenarnya adalah memastikan bahwa jalannya demokrasi setiap 5 tahun ini berjalan secara baik, jujur, adil, terbuka, transparan, yang sudah menjadi rambu-rambu dari penyelenggara. Nah, ini kan realitas politiknya tidak. Oleh karena kenapa? Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah partai politik ini belum berjalan maksimal. Ada tuntutan daripada partai politik yang begitu besar adalah memenangkan kompetisi pemilu yang diadakan selama 5 tahun. Tetapi sehingga yang mereka rekrut adalah yang punya potensi menang sekedar ansia, menang tanpa ada tanpa melibatkan indikator-indikator lain. Misalnya calegnya harus yang berintegritas, calegnya harus punya kapasitas yang cukup, ya. Nah, ini partai politik menurut saya hanya 2 yang harus dia lakukan. Bagaimana pertama adalah rekrutmen kader yang baik. Jadi pilihlah orang-orang terbaik bangsa ini untuk menjadi punya kader. Orang-orang kelas 1. Ya, sehingga partai politik ini diisi oleh orang-orang terbaik orang-orang terbaik negeri ini. Setelah rekrutmen kader yang baik, maka partai politik harus melakukan kaderisasi internal. Nah, dalam proses kaderisasi internal inilah partai politik harus memberikan membentuk kadernya dengan platform partai yang sudah disusun oleh partai politik itu, dan
Disinilah dia membentuk kadernya dengan visi-visi kebangsaan tentang nasionalisme, tentang sehingga pada saat 5 tahun kita adakan pemilu, partai politik itu tidak lagi mencari orang di luar daripada anunya yang tidak mengerti tentang platform partainya, tidak mengerti tentang visi kebangsaan, dan tidak mengerti tentang nasionalisme. Hari ini kita lihat di mana-mana saling bajak-membajak. Yang penting mereka punya uang bajak karena realitas politik hari ini adalah money politik. Ya. Maka mereka yang punya capital yang kuat, maka itu yang jadi. Tapi isinya kosong. Narasi tentang kebangsaan, gagasan tentang nasionalisme ini tidak terpenuhi. Nah, ini menjadi catatan menurut saya. Partai politik harus berbenah, membentuk kadernya secara baik, sehingga pada saat ditawarkan setiap 5 tahun ditawarkan, pada saat pemilu partai politik menawarkan kader-kader terbaiknya, dan disitulah rakyat memilih. Tutup mata pun pasti mendapatkan kader terbaik partai itu, dan dipastikan itu adalah menjadi orang-orang terbaik daripada negeri ini. Jadi tidak sembarang. Realitas hari ini terjadi money politik. Kenapa? Karena caleg-caleg yang ditempatkan oleh partai politik itu, mereka hanya satu jalan, hanya dengan uang saja mereka dapat terpilih. Ya, mereka membodohi rakyat dengan membayar rakyat dengan uang recehan, ya, membeli suara rakyat untuk duduk. Karena hanya itu dia punya kemampuan. Dia tidak punya narasi dan gagasan-gagasan untuk kebangsaan, untuk membangun negeri ini. Maka saya dengan teman-teman kita sudah bersepakat untuk menjaga kita punya marwah demokrasi ini. Maka pembelajaran politik untuk pemilu 2024 kali ini kita menjauhkan dari hal-hal ini. Kita ingin membantu menyukseskan pemilu ini, walaupun kami tidak banyak orang, sedikit orang, tetapi kita punya mission, ya, untuk mengawal demokrasi ini tanpa money politik, ya. Dan semoga ini saya turun ke lapangan, ikut memberikan pembelajaran politik yang baik, apa yang sebatas kemampuan saya ke masyarakat, bahwa kitalah rakyatlah yang akan menentukan demokrasi ini. Harga diri kita dengan uang 100.000 sebelum ini tantangan berat yang kami hadapi. Nah, pada saat kami rakyat juga diberikan pemahaman-pemahaman gini, ini caleg-caleg yang akan terpilih juga nanti harus mengerti diri bahwa kita terpilih bukan karena money politik, karena rakyat menginginkan sebuah jalannya demokrasi yang baik. Maka anggota dewan yang terpilih yang harus memperhatikan aspirasi rakyat juga. Ya, ini sebenarnya yang tidak pernah tuntas di pembicaraan dengan di dalam kehidupan politik kita. Padahal sebenarnya caleg-caleg yang ada bisa dengan rakyat ini bisa melakukan kontrak politik. Kalau saya terpilih, apa yang menjadi aspirasi daripada konstituennya, ya, karena ini berdasarkan warga ini dengan konstituen yang ada, ya. Misalnya saya di Dapil Makassar,
maka warga masyarakat Panakukang, Manggala, Tambalan Ria dan Biringkanaya menjadi konstituen saya. Nah, ini mestinya yang dibangun itu adalah kontrak politik. Warga Kecamatan Manggala, yuk punya ini, yuk punya keresahan apa yang mesti ke depan yang mesti kau butuhkan untuk kita bangun. Di Panakukang apa masalahnya? Ya, apa yang menjadi ini? Nah, itu baru kita sebagai anggota dewan memperjuangkan itu berdasarkan kontrak politik. Selama 5 tahun. Ya, kan kalau macam pilkada itu kan mereka punya janji-janji politik yang dituangkan dalam RPJMD menjadi visi misi daripada seorang kandidat bupati ataupun gubernur ataupun presiden yang akan mereka tuangkan pada kalau kabupaten dan provinsi itu namanya RPJMD. Nah, itulah yang dimasukkan sebagai janji-janji politik dari pemimpin untuk penguasa. Dewan pun harus melakukan itu. Harus melakukan kontrak politik dengan rakyatnya sehingga pada saat dia dewan ya berkepanjangan. Ya. Dan alhamdulillah saya 2 periode di DPRD provinsi, 2 periode provinsi. Tahun 2009 saya terpilih tidak memakai uang. Begitupun 2014 tidak mau pakai uang. Ya. 2009 saya melakukan sentuhan-sentuhan kekeluargaan dan sebagainya, dan itu menjadi jalan saya untuk menjadi terpilih. Jadi pemahaman yang selama ini anggota dewan itu bahwa hanya dengan menggunakan uang bisa terpilih dengan money politik. Betul, menggunakan uang, tetapi bukan money politik. Harus menjadi cost politik. Cost politik itu adalah menggunakan uang untuk operasional, mengunjungi mereka. Iya, mereka beli makan dan minum untuk kita adakan pertemuan untuk mengeluarkan kita punya gagasan-gagasan. Itu cost politik itu. Bedakan dengan money politik. Money politik yang bayar 100.000 oke dan sebagainya. Mereka tidak lakukan sosialisasi. Dan ini money politik ini sangat merusak. Sangat-sangat merusak. Karena dia merusak watak bangsa ini melalui warga yang dia berikan. Memang dan ini susah kalau itu sudah menjadi culture, menjadi peradaban baru, menjadi culture bangsa ini bahwa untuk berkuasa itu harus banyak uang, tapi uangnya digunakan untuk money politik. Banyak uang boleh, silakan, tetapi untuk digunakan kos politik. Misalnya mau buat baliho, billboard apa dan sebagainya, itu kan kos politik untuk menyampaikan kepada masyarakat saya ini caleg ini ya. Tapi kita butuh duit, tetap butuh duit, tetapi jangan money politik. Bertransaksi dengan rakyat dengan uang recehan itu money politik, dan itu sangat merusak watak rakyat. Ya. Oke, saya ya. Oke, Om. Ya. Kan kita selama 10 tahun pernah merasakan lah kan tentu beda pandangan setelah kita merasakan turun 10 tahun menjadi anggota DPR dan off selama 5 tahun. Tentu banyak hal-hal yang kita rasakan perbedaan. Ya. Nah, dan sekarang ini kita maju lagi melalui Makassar B dan jika terpilih, dan jika kita nanti terpilih, Om, toh hal-hal apa yang kita akan lakukan lagi selama pandangan 5 tahun kemarin, 5 tahun ini yang begitu harus begini, harus lakukan ini, dan misi-misi apa yang kita akan lakukan jika terpilih nanti? Nah, itu memang dari awal sudah semua, kalau saya menyarankan caleg sudah harus dari sekarang menentukan niatnya untuk maju sebagai caleg. Tidak sekedar maju saja. Kalau sekedar maju inilah yang tidak tahu nanti apa yang mereka bisa lakukan pada saat dia terpilih nantinya. Satu, ya. Selama 2 periode saya banyak hal yang tidak sempat saya lakukan itu karena
sistem. Sistem. Nah, stakeholder negara ini memang di daerah ini harus juga ikut mendorong terciptanya ini. Nah, pandangan saya bahwa dewan ini bukan untuk mencari kekayaan. Dia harus menjadi panggilan nurani. Dia harus menjadi panggilan nurani untuk betul-betul bagaimana melihat daerah ini bisa maju melalui kontribusi kebijakan-kebijakan dewan. Walaupun saya paham betul dan tahu betul bahwa di dewan itu sangat terbatas. Tapi kalau anggota dewannya punya niat yang baik, punya kapasitas yang cukup, dia bisa berkolaborasi dengan pemerintah eksekutif kalau di kabupaten-kabupaten, kalau di provinsi itu akan lebih baik kalau dia memang menyuarakan kepentingan rakyat. Kontribusi positif harus dilakukan oleh anggota dewan. Tidak, ini kalau saya melihatnya hari ini ya semuanya ikut arus. Nah, jangan sampai hal memperalat lembaga legislatif ini untuk mencari kekayaan. Buat saya tunjangan-tunjangan dewan itu sudah cukup sekali untuk memperjuangkan rakyat ini. Negara sudah membayar banyak, jangan lagi mencari uang-uang di pendapatan-pendapatan di luar daripada itu. Di mana-mana kalau saya melihat ini dewan itu ujung-ujungnya bersekongkol dengan dinas. Ya, membuat program-program bertiga mereka bersekongkol dengan para dinasnya dan kontraktornya. Akhirnya terjadilah korupsi. Ya. Nah, ya, dan ini sistemnya memang biasa agak berat kita lepas dari situasi itu, sehingga kadarnya saja. Misalnya contoh aspirasi ya. Aspirasi itu walaupun kedudukan aspirasi ini sah dan mereka punya payung hukum untuk itu, tetapi kan ini bisa kita siasati bagaimana anggota dewan itu bisa dibuatkan regulasi yang cukup bahwa aspirasi itu ditempatkan, dewan hanya punya untuk menentukan di mana lokasinya. Karena dewan juga aspirasi itu akan dibutuhkan karena dewan setiap reses mencatat apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Nah, tidak ada jalur lain kecuali aspirasi itu untuk kita menyalurkan aspirasi dan program yang ada di masyarakat. Nah, ini menurut saya sepakat dengan aspirasi itu. Tetapi pada saat aspirasi sudah ditetapkan, jangan lagi anggota dewan itu berhubungan dengan kontraktor. Biarkan dinasnya yang mengatur itu. Kita hanya menentukan lokasi di mana. Saya di lokasi ini, berdasarkan aspirasi yang ada di masyarakat itu. Ya, jadi aspirasi ini muncul ya karena masyarakat saya membutuhkan itu. Saya tempatkan di aspirasi ini. Masyarakat di daerah itu butuh, kita tempatkan di
di daerah konstituen kita. Ya karena itu dari bawah. Tetapi yang parah hari ini ya itu tadi, dia sudah menentukan lokasi, sudah dapat semuanya. Berhubungan dengan kontraktornya minta fee lagi. Nah, pada saat nanti pertanyaan yang serupa ya ini dimajukan, apa yang menjadi ini yang saya mau kira-kira salah satunya ini aspirasi saya kepada yang saya sepakat dengan adanya aspirasi itu untuk menampung aspirasi daripada masyarakat, tetapi aspirasi betul-betul diaspirasikan kepada rakyatnya. Jangan lagi karena kita ada ini kontraktornya, dia potong lagi kepada masyarakatnya supaya misalnya buat jalan. Anggarannya tidak cukup karena ya bagi-bagi fee lagi di situ. Nah, ini mungkin bisa nanti mudah-mudahan kita bisa hindari hal-hal yang begini. Gitu ya. Iya. Oke, saya kembali tadi ke yang sebelumnya kita jelaskan yang panjang sekali itu. Bagaimana kita caranya ini untuk meyakinkan ini para pemilih voter ini toh, karena kan memang tidak bisa dipungkiri setiap manusia itu dia mengikuti bilangnya ini mode karena dia memang bukan mengikuti, karena memang dia butuh uang. Bagaimana caranya kita untuk merubah mindsetnya nih orang-orang yang butuh uang itu untuk bilang, kau harus pilih ini, kau harus diikuti. Bilang, deh kasangin janji itu, mending ambil saja uangnya saja uangnya, baru terserah dia mau bikin apa. Bagaimana caranya kita mau menyampaikan pesan ini kepada voters ini, pemilih, untuk bilang harus jangan. Itu memang agak berat karena ini sudah terakumulasi dari pemilu ke pemilu orang-orang yang tidak punya kapasitas dan integritas ini bayar terus dari pemilu ke pemilu. Dia membentuk watak masyarakat ini, dan ini berat dirubah. Nah, maka jalan yang kami untuk menanukan sebenarnya ini, karena dia membentuk watak, memang seluruh stakeholder ini harus bersepakat untuk menghindari itu. Bawaslu, para penyelenggara pemilu, ya, negara hadiri penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, partai politik, calegnya. Ini kalau dia tadi itu salah satu jalannya tadi itu membentuk partai politik, menyusun caleg-calegnya itu dengan ini dan memberikan fakta integritas. Tidak boleh ada money politik. Ini bisa partai politik melakukan itu, memberikan sanksi kepada calegnya untuk kalau dia melakukan money politik. Tapi kalau partai politik itu punya dia legowo mau memang betul ini, karena kan sangat dilema di antara dia juga mau menang, dia juga mau menjalankan demokrasi. Ini sangat dilema sekali, Nah, maksud saya ini bahwa memang ini agak berat, maka untuk itu secara perlahan yang penting kita sepakat seluruh caleg-calegnya juga. Oke, daripada kita keluarkan uang, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini. Apalagi kami ini dalam proses sumuran saya ini palingan bagaimana punya berpikir bagaimana transformasi pada titik mentransformasi energi politiknya kepada generasi berikut. Ya, anak-anak muda sekarang sudah banyak yang jadi caleg. Hanya saja sekarang apakah ini sudah terisi secara baik anak-anak muda kita ini, generasi muda kita yang terjun ke dunia politik ini dengan kapasitas yang cukup, integritas yang baik, ya. Kompetensi untuk di dunia politik ini apa mereka sudah miliki, ini belum teruji. Nah, ini salah satu tugasnya kami. Saya harus ketemu kalau ketemu dengan caleg-caleg muda, saya harus selalu menyampaikan ini supaya mereka tahu tentang esensi menjadi anggota dewan.
Ini kan banyak sekali, jangan dengan anggota dewan, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ya sekedar saja tidak pernah hadap diri, sudah punya cukup kapasitas enggak, punya integritas, itulah. Kalau tidak punya integritas, ujungnya korupsi pasti. Orang yang tidak punya integritas itu selalu merasa tidak cukup, walaupun banyak duitnya, walaupun kaya. Tapi kalau dia tidak punya integritas, pasti tetap dia korupsi. Pasti dia bilang mau kasih kembali uangku ini. Ya begitu. Itulah narasi-narasi yang selalu yang muncul itu, bahwa saya mengeluarkan kos terlalu besar karena membayar masyarakat, saya harus kembalikan uang saya. Padahal gajinya tidak cukup. Ya seharusnya harus korupsi. Maka kalau kau tidak mau berpikir begitu, jangan keluarkan uang. Cukup kos politiknya saja. Dan kalau kos politik saja kau kan, cukuplah untuk kembang itu. Ya, jangan dianggap sebagai hitung-hitungan dagang ini, anggota dewan ini, politik ini sebagai hitungan dagang. Ya, saya investasi hari ini 1 miliar, harus kembali 5 miliar. Kan begitu. Itu hitungan dagang. Dia dianggap sebagai investasi. Ya, investasi terhadap kebangsaan, investasi terhadap daerah. Kalau kita banyak duit, ayo kita sumbangkan untuk ini. Kita untuk investasi, tetapi dengan tadi mission untuk bangsa dan daerah kita. Bukan untuk jadikan, bukan untuk mencari pengembalian daripada uang yang keluar. Nah itu secara pandang itu dagang namanya. Itu dagang. Ya. Jadi semua harus berpikir bahwa kalaupun kau keluar hari ini untuk biaya kos politik, hari ini pasang baliho untuk menikahkan kepada ini, itu adalah investasi jangka panjang untuk bangsa dan daerah kita. Ya. Saya sedikit boleh berpendapat Om. Ya. Kalau saya sampai hari ini saya bisa katakan semua ini anggota dewan yang naik ini sampai sekarang ini saya bisa katakan gagal. Kenapa bisa katakan gagal? Karena masih makin marak ini money politik. Artinya itu dia hanya menyuguhkan uang nih, uang dan uang. Dia tidak mensejahterakan masyarakatnya. Coba dia mensejahterakan itu konstituennya, pasti dia tidak akan bermain dengan money politik. Ya, sebenarnya kan ini sudah lama ini sebenarnya. Maksud saya sendiri sudah lakukan itu. Bahwa periode pertama saya hanya saya maju itu, teman-teman mengumpulkan uang, bersepakat saya maju, mereka mengumpulkan uang pakai les, ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 200.000, terkumpul 49.800.000 untuk saya jalan. Itulah saya pakai uang bensin jalan kemana, dan saya datangi rumah, naik ke rumahnya masyarakat itu 1.421 rumah. Pemikiran saya, kalau ya tidak ada yang kesiduan, dia pilih saya. Dan alhamdulillah suara saya cukup signifikan dan saya terpilih. Ya, saya buktikan bahwa tidak dengan uang pun, dengan banyak uang ya. Kalau uang penting perlu ada, karena tidak bisa juga jalan kita kalau tidak ada duit. Ya, saya tidak ada uang pada saat itu, tapi teman-teman membuat les. Ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, terkumpul 49 juta. Itulah yang saya pakai. Tugas saya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin uang ini 49 juta 800 yang terkumpul ini, semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk sebagai operasional untuk keliling 1.421 rumah saya naik. Siang malam 12 sampai 15 titik per hari saya naik selama 9 bulan. Saya hire fire. Gitu. Karena saya tidak punya ini lagi. Nah, periode kedua itu saya sudah terpilih. Saya tidak menggunakan lagi money politik karena ada program yang setiap
tahun saya bawakan program kepada masyarakat sebagai pada saat saya pemilunya 5 tahun berikut saya maju lagi, saya sudah tidak ini, saya tinggal memasang saya maju lagi. Orang sudah kenal saya dan aspirasi mereka saya tuangkan dalam program selama 5 tahun. Dan suara saya itu bertambah bukan berkurang. Suara saya bertambah bukan berkurang. Itu ukurannya sederhana. Kalau ada orang incumbent lantas suaranya berkurang berarti dia tidak perhatikan masyarakatnya. Sederhana. Dan alhamdulillah saya bertambah. Nah, maksud saya itu sudah saya sudah tunaikan itu, saya sudah laksanakan itu. Saya sudah laksanakan. Periode pertama saya dapat sekitar 12.000 suara. Periode kedua 15.000, 14.900. Terjadi kenaikan. Ya. Jadi menggunakan cara-cara manipolitik itu adalah karena dia tidak punya jalan kecuali jalan itu. Dan orang-orang ini akan merusak tatanan demokrasi yang ada di Dewan. Dia pun akan berpikir bagaimana mengembalikan uang dengan cara melakukan corruption, berkoalis dengan menekan para dinas-dinas yang ada. Yang salah satunya kalau mengandalkan gaji dan tunjangannya nggak cukup untuk kembali dia punya uang tuh. Kalau hitung-hitung dagang, dia akan pernah kembali. Yang ada adalah kalau mau ini, dia harus merubah mindsetnya bahwa saya melakukan kos politik ini bagian ini juga ini sosialisasi ini semuanya kita lakukan kos politik semuanya. Ya, sosialisasi turun ke bawah, ada uang bensinnya, uang tim, membentuk tim dia pakai kos politik. Ya, itu adalah bagian daripada investasi jangka panjang untuk daerah kita, untuk bangsa kita dalam kancah politik. Ya. Oke, kita tadi membahas tentang daerah kita dan masyarakat. Ya. Bukan di Sulsel Ya. semua ya. Kita kembali ke Pilpres Om, sedikit bahas tentang Pilpres. Hanya satu pertanyaan dan kan kalau dikasih satu pertanyaan Om, kita itu jauh nih. Ya. Jadi tidak perlu bertanya banyak-banyak sama Om Irwan ini kalau begini. Ya. Satu pertanyaannya Om, menurut pandangan tak anak muda yang akan memimpin ke depannya jika terpilih wakil presiden? Yang wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto, Mas Gibran. Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Kemarin dia datang ke Makassar, kebetulan saya ketua panitia jalan sehat satu putaran. Ya. Menurut saya ini jangan dilihat Mas Gibran ini jangan dilihat dalam satu perspektif saja. Mas Gibran maju, dengan majunya Mas Gibran ini harus dilihat secara komprehensif bahwa dia yang orang tabu selama ini bahwa pemimpin nasional itu harus tua ya, harus umur 40 tahun misalnya ke atas yang sudah kematangan. Menurut saya ini Mas Gibran membuka mata kita bahwa anak muda juga bisa. Ya. Ini jangan dilihat dalam satu perspektif, tetapi akan menjadi inspirasi seluruh
generasi muda, anak muda Indonesia. Ya. Dengan majunya Gibran ini anak muda Indonesia akan terbuka matanya bahwa ternyata anak-anak muda ini kalau ada kesempatan itu akan bisa maju. Dan penting kita harus catat bahwa anak muda ini umur 30 tahun sampai 50 tahun itu adalah produktivitas yang paling maksimum, yang maksimal di dalam seseorang. Kalau sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, sudah hampir mandek gitu produktivitasnya. Maka menurut saya harus diapresiasi majunya Gibran sebagai wapres. Dan Pak Prabowo melihat cerah itu. Pak Prabowo ini sudah 70 tahun lebih. Mereka butuh dinamika anak muda yang mendampingi. Dan Mas Gibran menunjukkan kepada teman-teman anak muda Indonesia bahwa tidak saja orang-orang tua itu bisa maju dalam kontestasi nasional. Dan saya secara pribadi mengapresiasi itu. Saya melihat cukup jauh tentang bagaimana bangsa ini. Tidak sekedar dalam kasuistik 2024 ada dana Gibran, anaknya presiden maju dan ini dan sebagainya, tidak. Tetapi lihat panjang ke depan. Ya. Di balik dari itu, Mas Gibran menginspirasi anak muda Indonesia. Itu pandangan saya. Kapan lagi sebenarnya, karena tidak ada yang ya. Kapan lagi kalau tidak ada yang terlepas dari semuanya itu, dia memulai babak baru perjalanan anak muda Indonesia. Iya. 2024 ini Mas Gibran mulai. Thank you Mas Gibran, Anda berani melabrak tradisi-tradisi yang selama ini. Ya, secara pribadi saya berterima kasih. Di balik semuanya itu Mas Gibran telah melabrak pakem-pakem dan ketabuhan-ketabuhan yang selama ini. Oke, sebelum closing statement dari Om Irwan, ada satu saya akan menyebutkan salah satu nama capres atau cawapres dan Om Irwan menjawab dengan satu kata. Entahkah apakah karakternya atau apanya, sifatnya. Siapa itu? Saya akan menyebutkan satu nama capres atau cawapres, tapi saya 3 kali sebut ini. Pak Prabowo. Dia tegas. Anies Baswedan. Dia smart. Muhaimin Iskandar. Dia matang. Oke. Sekian dari saya dan silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Wawin sudah diundang pada podcast JIS Catatan Jurnalis Sukriansa. Salam sama Pak Uki dan teman kru yang ada di ini. Jangan lupa 2024 15 Februari 2024 nomor 2 Partai Gerindra. Dapil Makassar B, Panakukang, Manggala, Tamarandria, Biringkana ya. Warga masyarakat yang ada, saya Andi Irwan Patawari mengharapkan kita punya dukungan semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.